Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Dialektika idealistis dan dialektika materialistis. Sebelumnya telah disebutkan bahwa ada dua macam dialektika, yaitu dialektika idealistis dan dialektika materialistis. Keduanya sama-sama berbicara tentang gerak dan perubahan, namun berangkat dari dasar yang sangat berbeda. Dialektika yang pertama, berdasarkan pikiran atau ide semata, merupakan dialektika yang lahir dari kaum yang memiliki kekuasaan, harta, dan pendidikan. Mereka menganggap bahwa pikiranlah yang menciptakan dunia nyata. Sebaliknya, dialektika yang kedua, yaitu dialektika materialistis, berdiri di atas kenyataan benda. Ia tumbuh dari pengalaman hidup kaum tertindas, dari penderitaan dan kemiskinan, dari dunia yang nyata dan bergerak di luar kepala manusia. Tokoh besar yang dikenal sebagai ahli dialektika idealistis pada zaman modern adalah Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dialektika sesungguhnya sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno oleh pemikir seperti Heraklitus, Demokritus, dan Aristoteles, bahkan juga oleh para filsuf timur di India dan Tiongkok. Tetapi Hegel yang memberi bentuk baru pada dialektika itu di abad ke-19, pada masa ketika ilmu pengetahuan, teknik, dan kesenian telah jauh berkembang dibanding zaman klasik. Hegel memaknai dialektika sebagai gerak pikiran, sebuah dialog batin antara dua hal yang tampak bertentangan, tetapi sesungguhnya saling melengkapi. Ia menafsirkan kata dialektika dari akar kata dialog, percakapan atau soal jawab yang hidup antara dua pihak, yang melalui perbedaan dan pertentangan justru menambah pengetahuan keduanya. Maka, bagi Hegel, dialektika adalah gerak dari pikiran itu sendiri, sebuah Geistige. Bewegung, gerakan rohani, gerakan ide. Namun, bagi Marx dan Engels, hal ini dibalik sepenuhnya. Mereka berkata, dialektika bukanlah gerak pikiran, melainkan gerak benda yang nyata, hukum perubahan yang sungguh-sungguh terjadi di alam dan masyarakat. Pikiran manusia hanyalah cermin yang memantulkan gerak itu ke dalam bentuk pemahaman di otak kita. Engels menulis, gerakan benda di luar diri kita tercermin dalam pikiran kita, otak kita hanyalah penerjemah dari gerak yang sebenarnya. Jadi, perbedaan utama antara dialektika Hegel dan dialektika Marx-Engels terletak pada dasar berpikirnya. Hegel memandang gerakan sebagai gerakan ide, sesuatu yang bersifat rohani. Marx dan Engels memandangnya sebagai gerakan materi, sesuatu yang nyata di luar pikiran. Namun, meskipun berbeda dasar, keduanya memiliki persamaan penting, sama-sama melihat dunia ini sebagai sesuatu yang bergerak dan berubah, bukan diam dan tetap. Hegel mengatakan bahwa hal-hal yang tampak terpisah, pada dasarnya saling memasuki dan membatalkan perpisahan itu sendiri. Dalam bahasanya, yang tampak tercerai itu, oleh sifatnya sendiri, masuk ke dalam yang lain. Dengan kata lain, yang adil hanya bisa ada karena ada yang zalim, ya, hanya bermakna karena ada, tidak, dan keduanya saling mengandung. Karena itu, setiap perbedaan adalah bagian dari satu kesatuan yang dinamis, A menjadi non-A, ya berpadu dengan tidak. Hegel melihat perpaduan ini sebagai pertemuan ide-ide dalam pikiran, sedangkan Marx melihatnya sebagai perjuangan nyata antar kekuatan sosial dalam masyarakat. Bagi Hegel, persatuan antara adil dan zalim adalah hasil dari proses berpikir. Bagi Marx, itu adalah hasil dari perjuangan kelas, dari pertentangan antara yang berkuasa dan yang tertindas, antara yang berpunya dan yang tak berpunya. Engels menegaskan bahwa setiap perpaduan atau hasil akhir dari pertentangan ini selalu merupakan sesuatu yang lebih tinggi tingkatannya dari kedua pihak sebelumnya. Ia menyebutnya sebagai negation der negation, peniadaan dari peniadaan, yakni kemajuan melalui pertentangan. Namun, jika bagi Hegel semua itu hanya berlangsung di dalam pikiran, bagi Marx dan Engels, proses itu terjadi dalam kenyataan, dalam dunia benda, dalam sejarah umat manusia. Pandangan ini kemudian dirumuskan dengan jelas oleh Thalheimer, seorang ahli filsafat Jerman. Ia mengatakan bahwa dialektika bukan hanya ilmu tentang gerak pikiran, tetapi juga ilmu tentang hukum gerak alam dan sejarah. Pikiran kita hanya meniru gerak itu, seperti cermin meniru bayangan benda yang dipantulkannya. Inilah inti dari dialektika materialistis.
Karena itu, ketika kita membandingkan Hegel dengan Marx Engels, tampak 4 perbedaan mendasar. Tentang hakikat dialektika. Bagi Hegel, dialektika sama dengan metafisika, yaitu ilmu rohani yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Bagi Marx dan Engels, dialektika adalah hukum gerak benda yang nyata di alam semesta. Tentang asal benda. Bagi Hegel, benda berasal dari absolute idee, pikiran mutlak yang menciptakan segala sesuatu. Bagi dialektika materialis, absolute idee hanyalah hayalan, yang nyata justru gerak dan perubahan benda itu sendiri. Tentang sumber kemajuan. Menurut Hegel, kemajuan terjadi karena pikiran manusia menyadari dan menyelesaikan pertentangan dalam dirinya. Menurut Marx, pertentangan dalam pikiran hanyalah bayangan dari pertentangan yang nyata di alam dan masyarakat, terutama pertentangan antara kelas sosial. Tentang hubungan pikiran dan benda. Bagi Hegel, pikiranlah yang menggerakkan dunia. Bagi dialektika materialis, justru benda dan kondisi masyarakat yang menentukan arah perkembangan pikiran. Hegel memandang bahwa ketika pikiran menemukan sintesis dari pertentangan, maka masyarakat pun maju. Misalnya, ketika pikiran manusia memadukan ide tentang adil dan zalim, lahirlah konsep kemakmuran bersama. Pikiran baru ini, kata Hegel, kemudian mendorong perubahan di bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Namun menurut Marx, urutannya terbalik. Perubahan tidak dimulai dari pikiran, melainkan dari realitas sosial. Pertentangan antara kaum berpunya dan tak berpunya dalam masyarakat menimbulkan perjuangan yang nyata. Dari perjuangan itulah muncul bentuk baru kehidupan sosial, seperti gagasan tentang kepemilikan bersama atas alat produksi. Pikiran tentang kemakmuran bersama hanyalah bayangan dari perubahan yang sudah terjadi dalam kenyataan. Bagi Hegel, kemajuan ilmu dan kebudayaan digerakkan oleh kemajuan pikiran. Bagi Marx, kemajuan itu bergantung pada perkembangan alat produksi dan teknologi. Kalau teknologi tidak maju, maka pikiran pun tidak akan melampaui batas zamannya. Aristoteles, Demokrit, Buddha Gautama, Kongzi, atau Ibnu Rushd, betapapun jeniusnya mereka, tetap dibatasi oleh keadaan sosial dan alat-alat material pada masa mereka. Seandainya mereka hidup di zaman listrik dan mesin modern, hasil pemikirannya tentu akan berbeda jauh. Dari sini kita bisa memahami, Hegel berangkat dari pikiran, Marx dari kenyataan. Namun keduanya tidak benar-benar terpisah. Hegel, meski idealis, tetap menyadari bahwa pikiran dan benda saling berhubungan. Ia menulis bahwa keadaan ekonomi juga bisa menjadi sebab yang menggerakkan pikiran manusia. Dalam hal ini, Hegel hampir bertemu dengan pemikiran materialis, walaupun ia tidak sampai menyeberang sepenuhnya. Marx sendiri juga tidak menolak pentingnya pikiran. Ia pernah mengatakan, pada suatu waktu, pikiran itu dapat menjadi kekuatan yang bekerja atas keadaan ekonomi. Artinya, meskipun benda menentukan kesadaran, kesadaran juga bisa memengaruhi benda. Hubungan antara pikiran dan kenyataan bukan satu arah, melainkan dialektis, saling mempengaruhi, saling membentuk, dan saling mengubah. Maka, pandangan Marx bukanlah pandangan mekanis yang hanya menekankan benda, melainkan pandangan hidup yang memandang dunia sebagai gerak yang terus-menerus, antara pikiran dan kenyataan, antara materi dan ide, antara manusia dan sejarahnya. Itulah hakikat dialektika materialistis. Bukan hukum gaib yang tinggal di langit pikiran, tetapi hukum gerak nyata dari alam, masyarakat, dan kehidupan manusia, yang kemudian tercermin dalam kesadaran kita.